Selamat pagi anak-anak Ibu sekalian. Semalam kita sudah membahas tentang unsur-unsur peta. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis peta. Peta terdiri atas beberapa bagian. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang peta umum. Peta umum itu adalah peta yang digambarkan secara umum. Nah, contoh dari bagian peta umum adalah peta topografi. Bu, peta topografi itu apa? Peta topografi itu adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara lengkap dengan reliefnya. Relief itu apa, Bu? Relief itu adalah gambaran permukaan bumi. Nah, di dalam peta topografi akan kalian lihat itu adalah garis-garis konturnya. Nah, garis kontur itu apa, Bu? Garis kontur itu adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat yang satu dengan tempat-tempat yang lainnya yang memiliki ketinggian yang sama. Contohnya, kamu dapat lihat di gambar yang pertama ini adalah peta topografi. Peta topografi yang pertama ini dia akan membahas tentang garis kontur. Nah, kalau ada yang garis-garis seperti ini, inilah dia dikatakan dengan garis kontur ya, Nak. Nah, garis kontur yang satu dengan garis kontur yang lain itu berbeda. Kalau ini dengan yang ini memiliki garis kontur yang berbeda. Kalau kerapatan pada garis kontur itu menyebabkan suatu daerah itu landai. Nah, kalau dia garis konturnya jauh, itu menggambarkan suatu daerah itu curam. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang peta korografi. Ini masih ke dalam contoh bagian peta umumnya. Peta korografi itu adalah peta yang menggambarkan keseluruhan permukaan bumi yang bersifat secara umum. Yang bersifat secara umum itu dan biasanya memiliki skala sedang. Contohnya itu adalah peta yang biasa kita lihat, yaitu peta yang ada di atlas. Nah, contohnya ini peta umum. Peta umum itu yang biasa kita lihat. Nah, yang biasa kita lihat di atlas, kamu sudah pernah lihat atlas kan? Nah, yang ketiga itu ada peta dunia. Peta dunia itu biasa dikatakan dengan peta geografi. Peta dunia itu adalah peta umum yang berskala kecil. Nah, dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Nah, contoh peta dunia itu ini yang ketiga. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang peta khusus. Peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan informasi atau menggambarkan tema secara khusus. Berarti di dalamnya itu hanya khusus tertentu. Nah, contohnya itu adalah peta geologi, peta politik, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta persebaran penduduk. Nah, contoh yang dari sini kamu lihat yang pertama ini, yang pertama kamu lihat ada peta penggambaran potensi perairan di Indonesia. Nah, di dalam peta ini dia hanya khusus membahas tentang perairan di Indonesia, tentang ikan yang ada di Indonesia. Coba kamu lihat mulai dari Sumatera sampai ke Pulau Papua. Nah, yang ada bentuk ikan ini, inilah dia wilayah Indonesia yang memiliki potensi ikan yang sangat banyak. Nah, yang berikutnya yang di sebelah itu ada peta bencana kekeringan di Indonesia, bencana kekeringan. Nah, jadi kalau di dalam peta khusus ini hanya khusus yang dibahas, apa topiknya yang dibahas itu yang dimasukkan ke dalam petanya. Contoh seperti yang judulnya peta potensi ikan perairan Indonesia. Nah, di dalam peta tersebut hanya dibahas ikannya, tidak dibahas tentang sumber daya alam yang lainnya. Nah, ini maka dari itu inilah dikatakan sebagai peta khusus. Nah, yang berikutnya ada yang berdasarkan bentuknya. Nah, peta berdasarkan bentuknya itu terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu peta datar, peta timbul, peta digital, dan peta garis. Nah, peta datar ini peta yang biasa kita lihat. Nah, peta datar ini adalah peta yang uh, datar digunakan atau bisa digambarkan di kain, bisa digambarkan di kertas. Nah, yang kedua itu adalah peta timbul. Nah, contoh peta timbul ini seperti ini. Yang ada orang yang menggambar di suatu karton atau suatu
Triplek. Nah, biasanya ini kalau kamu di SD sudah pernah dipelajari, biasanya ini peta dikatakan peta timbul itu adalah dibuat dengan peta bubur kertas. Nah, biasanya itu dibuat, kita akan melakukan praktek di waktu yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu ada peta digital. Peta digital itu adalah peta yang dibuat dengan komputer. Biasanya ini menggunakan alat-alat yang canggih. Contoh peta digital ini adalah yang digambar yang seperti ini ya nak. Nah, yang berikutnya itu adalah peta garis. Peta garis itu adalah peta yang menyajikan data alam dengan bentuk-bentuk garis. Nah, biasanya itu peta bentuk garis ini sama juga dengan peta bentuk kontur. Nah, kalau kita lihat, coba kalian lihat, inilah dia gambar peta berupa bentuk garis. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang peta berdasarkan tingkat skalanya. Peta berdasarkan tingkat skalanya itu berarti peta yang membahas tentang skalanya. Nah, yang pertama itu peta dengan skala kadaster atau peta kadaster. Nah, dia memiliki skala 1 banding sampai 1 banding 5.000. Nah, kalau kalian lihat, nah ini saya ajari cara membaca peta ini. Satu, kalau titik dua ini adalah banding. Nah, ini 100. Nah, jadi kalau peta skala kadaster itu dia peta dengan skala 1 banding 100 sampai 1 banding 5.000. Nah, yang kedua, peta skala besar itu adalah peta yang mempunyai skala 1 banding 5.000 sampai 1 banding 250.000. Nah, yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang ini adalah peta yang memiliki skala 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, peta skala kecil. Peta skala kecil ini memiliki skala 1 banding 500.000 sampai 1 banding 1 juta. Nah, Bu, kami bingung, Bu. Tapi ini ada peta skala kecil, tapi angkanya kok besar gitu. Nah, kalau di dalam peta nominal dengan sebenarnya itu berbeda. Nah, kalau kita lihat di dalam peta skala kecil, ini nominalnya kan lebih besar kan, Nak? Nah, tapi kalau kita lihat skala besar, kita kembali ke skala besar. Ini nominalnya kan kecil kan, Nak? Nah, jadi apa? Semakin kecil angkanya atau semakin kecil dia skalanya, maka itu dikatakan peta itu seperti memiliki skala besar, atau kata lain, semakin kecil skala petanya, maka peta itu memiliki skala besar. Nah, jadi berbanding terbalik dengan nominal. Oke, jika ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Ibu. Kita akan kembali ke minggu depan dengan topik yang berbeda.